Saya nanti akan mencoba untuk melihat. Ternyata di sini makam ini sebenarnya dulu itu tidak pecah seperti ini. Makam ini dulu itu masih kayak semacam makam berpatma ya. Ini gabung gitu loh pemirsa, gabung dari batu nisan satu ke batu nisan yang kedua itu gabung. Jadi kalau untuk mengambil satu bata saja, kalau tidak tahu kuncinya, tidak akan bisa. Ya, rumit, Pak, ya betul, rumit itu loh. Kira-kira makam Linggayoni ini berada di era-era siapa itu? Tahun berapa gitu? Tahun berapa juga? Linggayoni bisa juga gini Mas Anwar. Kalau dari belajar dari apa yang pernah saya baca gitu. Kalau Linggayoni itu berkarakter dari masa-masa kejayaan dari agama Hindu. Makanya Linggayoni bisa lingga siwa. Seperti lingga itu yang sebagai prasasti ya. Besar, biasanya besar gini. Besar, panjang, dan masuk ke sebuah siwanya yoninya itu gitu loh kan, besar seperti itu. Nah, prasejarah sebelum masuknya adanya agama Islam atau era zaman wali itu kayaknya karakter-karakter bersimbol Linggayoni itu masih ke bawah. Masih ke bawah. Sebenarnya makam ini makam Islam. Tapi Islam, iya sudah Islam. Karena berkarakter kayaknya masih bau-bau kehindu-hinduan itu masih ada seperti itu Mas Anwar. Jadi bisa juga makam-makam di sini yang berlinggayoni ini bisa-bisa sebelum tahun 1500 atau di awal 1500. Sebelum Basunan Sendang gitu. Karena Wali Songo itu berdiri pada tahun 1400. Bukan sebelum. Ya di prasejarah itu gitu Mas Anwar. Lah setelah Linggayoni ini baru masuklah makam-makam yang ada simbol Makara. Betul, sekitar seperti itu Pak ya di sana. Ya, betul, seperti itu. Nanti ada Makara, ada juga segitiga tumpal. Nah, itu sekitar 1600 sampai sekitar 1900-an. Gitu. Mungkin kita bisa mencari lagi. Kayaknya di sana itu pemirsa ada makam yang lebih tua gitu. Monggo ikuti saya. Pak, ini sepertinya ada yang lebih tua dari yang sana tadi. Mana Mas? Ini. Oh iya. Ini betul Mas Anwar. Ini ngapunten. Ini kalau tidak salah ini lambang sinar ini ada 4 1 2 3 4. Ya, penjuru ini bulat. Ini pojok, ini pojok, ini pojok. Kayak simbolnya Majapahit. Iya, betul. Sang Surya. Ini kayak simbol Sang Surya atau simbolnya Majapahit seperti itu. Dan ini pun masih berlinggayoni seperti itu. Ya, jadi betul loh Mas Anwar seperti apa yang saya sampaikan tadi itu, bahwa ini masih berbau-bau kerajaan seperti itu. Berbau-bau kerajaan, dan ini seperti mirip topi raja. Yang ini ya, pemirsa, ini masih berlingga. Ini masih berlingga, dan ini Makara, bukan Makara, segitiga tumpalnya seperti mirip mahkota raja seperti itu. Jadi betul-betul di sini makam ini sangat tua sekali. Oh iya Pak, saya tuh kadang berpikir orang pada zaman dahulu itu sebenarnya sangat kreatif juga, sangat telaten banget. Betul. Nah seperti contohnya kan ini ya, gitu. Ini kan kiri kanan, depan belakang. Nah, ukirannya itu sama. Kok bisa gitu loh pada zaman? Ya, kita tidak bisa sampai jauh meneliti ke sana karena yang jelas saya pribadi ya, pemikiran saya dan orang dulu, kalau saya melihat apa yang tertera di batu nisan seperti ini, saya nggak mampu. Saya nggak mampu pribadi loh pemirsa, ini secara pribadi saya nggak mampu. Sangat kreatif dan mengandung makna. Gitu. Betul sekali Pak. Mengandung makna. Ya, kita bisa ke tempat yang lain ya Mas Anwar, kita mencari jejak-jejak makam prasejarah. Di sini kayaknya sangat banyak sekali. Ternyata batu nisannya besar-besar. Ini kalau lebarnya berapa ini Mas? 30 cm ada ya? Ada kan? 30 cm. Kalau lebarnya 40 sampai 50. Kalau dalamnya ya mungkin 1 meter lebih Mas ini. Gitu. Oh iya Pak. Ini kan di sini kan ada batu nisan yang berbeda-beda juga. Yang ini apa, yang itu apa, yang itu juga apa. Oh gitu ya. Kalau batu nisan ini batu nisan ini adalah yang bernama Makara gitu Mas. Ini Makara, simbol
Jadi bentuk simbol bisa juga ini disimbolkan sebagai ekornya hewan. Ekornya hewan gitu. Jadi bersinambung antara kehidupan manusia itu antara hewan, manusia, bumi. Makanya ada namanya sedekahan, ada segala macam. Jadi hubungan kita itu masih ada antara manusia dengan ciptaan Allah yang lain, makhluk yang lain. Karena kadang ini adalah disimbolkan sebagai ekornya hewan, ada juga kadang kepala ular, ada juga kepala naga dan segala macam gitu. Tidak sama Mas, macam-macam. Dan ini adalah yang namanya ini tadi namanya makara. Nah, kalau ini adalah segitiga tumpal seperti mulut buaya. Itu. Jadi kalau ini seperti simbol gapura ya. Jadi dari bawah itu besar, naik kecil mengerucut. Ya, intinya sebagai manusia, kewujudan makhluk Allah yang ada di dunia ini semua akan kembali kepada yang kuasa. Wujudnya, simbolnya seperti itu dari segitiga tumpal, insya Allah loh ya ini. Nah kalau ini adalah sulur-suluran gitu Mas, bunga-bungaan. Jadi banyak sekali yang bermotif sulur-suluran ini, ada yang di era-era Mataram, ada juga di era-era setelah Kanjeng Sunan atau Wali Songo, seperti itu Mas Anwar. Jadi nggak sama. Bisa juga seperti ini, kadang-kadang orang melihat itu ini makam tua sekali, padahal kadang-kadang sudah 1800 atau 1900-an. Kadang kan orang-orang begitu melihat cuma motif dari motif jadi tidak sama. Semua itu membawa apa ya Mas, simbol generasi, zaman seperti itu Mas Anwar. Semoga ya ini buat pembelajaran kita juga ya. Betul. Semoga kita bisa ke depan itu, oh ternyata seperti ini toh gitu. Mas Anwar, yang namanya zaman atau masa itu ada sendiri-sendiri ya. Nanti masanya Mataram kuno, masanya Wali Songo, kerajaan, dan sampai Wali Songo yang Mataram yang baru juga, sampai zaman sekarang. Jadi itu berbeda-beda, memang bawa karakter masing-masing. Kalau memang di pesisir daerah pantai utara Jawa, khususnya Lamongan, banyak sekali yang mengandung simbol makara dan juga segitiga tumpal dan juga sulur-suluran seperti ini, karena lintasan Wali Songo banyak sekali itu. Oke pemirsa semuanya, terima kasih yang sudah selalu menyimak perjalanan saya, yang selalu konsisten kerja bareng bersama KSU Pondok Indah Official. Semoga kita tetap solid dan menjalin persaudaraan ini Mas ya. Tidak hanya dalam segi kita membuat konten, tapi di dalam dunia luar juga. Kita selalu bersama-sama gitu. Nah alhamdulillah ya, tadi kita sudah selesai mengeksplor di sekitaran makam Gunung Mumblo yang ada di Desa Sendang Agung, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Nah dan juga saya alhamdulillah semenjak ikut beliau Pak Haryanto pergi ke makam-makam, jadi saya kadang itu teringat juga omongannya orang, lah wong makame wong nih jobo diparani nang makam keluarga ora diparani. Nah kata-kata itu yang selalu saya jadikan motivasi untuk selalu pergi ke makam keluarga yang ada di kompleks ini. Berakhir juga video kita sampai di sini. Ikuti perjalanan kita masih di KSU Pondok Indah Official, spesial berkolaborasi dengan beliaunya yaitu Bapak Haryanto Agus Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.